Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Baik. Pada hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat penyelenggaraannya lah maka kita boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dalam pelajaran agama pada pagi hari yang indah ini. Oke? Nah, materi kita pada hari ini tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Sebelum kita lanjutkan materi kita, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada pelajaran yang lalu kami telah memahami makna sengsara dan wafat-Mu. Sekarang terngilah pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat memahami makna kebangkitan-Mu, agar iman kami semakin kuat dan teguh, menyandarkan hidup sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Anda dapat mengidentifikasi bukti-bukti kebangkitan Yesus. Dan yang kedua, menjelaskan dampak dari peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Dan yang keempat, Anda dapat membuat refleksi kebangkitan Yesus dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anakku, ya, kita akan membaca dan menyimak satu cerita yang bagus tentang sebuah catatan harian. Nah, silakan ya, yang membaca dan yang lain mendengar. Oke. Nah, sebuah catatan harian, satu pengalaman seorang anak yang gagal dan pada akhirnya dia bangkit kembali untuk terus belajar. Nah, anak-anakku, ceritanya seperti ini. Cerita ini mau menggambarkan kepada kita atau kepada anak-anak bahwa manusia itu bisa bangkit dari keterpurukan atau keadaan yang sulit. Misalnya cerita bangkit sesudah jatuh, seperti yang dialami oleh seorang anak dalam cerita catatan harian. Nah, anak-anakku yang terkasih, ya, bangkit sesudah jatuh sebagaimana dialami oleh Yesus dalam kitab suci. Tetapi kejatuhan Yesus tidak seperti manusia. Kejatuhannya karena mau menebus kejatuhan manusia oleh karena dosa. Dan sampai kebangkitannya, ia membawa kemenangan untuk kita juga. Nah, mari kita lihat anak-anakku, ya. Kita mau mendalami bacaan kitab suci Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan berjaga-jaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.
Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Begitu ya, kitab suci yang kita sudah dengarkan tadi. Nah, oke anak-anakku, ya. Dari kitab suci itu kita akan melihat, kita akan mengetahui sebenarnya apa yang menjadi bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama, para murid melihat kubur Yesus terbuka dan kosong. Dan yang kedua, kain kafan Yesus tertinggal. Yang ketiga, berita malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan yang keempat, Yesus mengadakan 3 kali penampakan diri. Nah, penampakan diri kepada Maria Magdalena dan Maria-Maria yang lain. Penampakan diri kepada para murid-muridnya. Dan penampakan diri kepada kedua orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Anak-anakku, apa yang menjadi dampak dari peristiwa kebangkitan Yesus? Yang pertama, dengan kebangkitan Yesus, mau memberi kepercayaan kepada para murid bahwa Yesus sungguh sudah bangkit. Yang kedua, Allah membalikkan semua pemikiran orang banyak bahwa kematian Yesus dianggap sebagai kegagalan dalam sejarah keselamatan. Yang ketiga, kehadiran Yesus tidak terbatas pada ruang dan waktu, tapi ia hadir di mana-mana. Dan yang keempat, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia kekuatan hidup sehari-hari. Nah, tentunya dalam kebangkitan Yesus itu, ya, bagi kita memiliki makna. Nah, apa makna kebangkitan Yesus? Dengan kebangkitan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bangkit dari kelemahan dan dosa, yakni meninggalkan cara hidup lama menuju cara hidup baru. Melalui kebangkitannya, kita diajak untuk tidak mudah putus asa, namun tetap percaya serta menjadi orang yang selalu bersyukur dan mudah berterima kasih. Kebangkitannya memberi harapan baru bagi manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Anak-anakku, mari pada kesempatan ini kita akan berrefleksi ya tentang materi kita, kebangkitan Yesus. Karena itu aku ajak, Pak Guru ajak, ya kita menciptakan suasana keheningan ya, supaya kita bisa berefleksi dengan baik. Mari kita hening sejenak. Hari ini kita telah belajar untuk memahami tentang makna kebangkitan. Kebangkitan tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti yang luas, yaitu kebangkitan dari kemalasan, bangkit dari kelesuhan, dan bangkit dari situasi yang tidak untuk berusaha hidup lebih baik. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para muridnya,
mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan? Maukah kita bangkit dari kelesuhan? Atau apakah kita mau bangkit dari sikap egois kita sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Oke, anak-anakku. Mari ya, sebagai satu peneguhan yang aku akan berikan kepada Anda semua dengan mencatat tugas. Ya, silakan ya. Tugas yang pertama, ya, identifikasikanlah bukti-bukti kebangkitan Yesus. Tugas yang kedua, apa dampak kebangkitan Yesus bagi kita? Dan tugas yang ketiga, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Dan yang keempat, silakan Anda membuat doa bagi sesama yang mengalami kematian agar bisa bangkit kembali. Silakan ya mencatat. Kalau sudah selesai, marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan berdiri, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami untuk memulai babak hidup yang baru. Dengarkan niat kami dan sudilah Engkau sendiri menjadi saksi kebangkitanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.